Halo, anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 3 SD Marsubirini Surakarta, anak-anak yang diberkati Tuhan ya. Okay, I hope every one of you is just great, safe and sound. Dan apa kabar, Bapak Ibu sekalian? Sekiranya semuanya juga sehat senantiasa ya. Juga tak lupa untuk para eyang ya yang juga membantu para kakak juga yang mungkin juga sudah membantu mendampingi anak-anak dalam belajar. Apa kabar semuanya? Ya, doa saya sama. I hope every one of you is just good, great, safe and sound. Ya, everybody is fully blessed by God ya. Setiap semuanya ya diberkati penuh oleh Tuhan. Oke. Bersama lagi dengan Sir Eric ya, bersama lagi dengan Sir Eric di pelajaran bahasa Inggris secara jauh. Di pertemuan keberapa ini anak-anak? Di pertemuan keberapa? Kita periksa. Iya, pertemuan ke-5 ya, pertemuan 5, meeting 5. So, wait, disampaikan dulu window-nya. Ya, meeting 5, September 3rd, 2021. Pertemuan kelima ya, tanpa kita sampai ini sudah sampai di pertemuan kelima pelajaran bahasa Inggris secara jauh di kelas 3 ini ya. Oke. Sebelum kita mulai seperti biasa ya, saya sudah mengajarkan anak-anak berbagi doa dalam bahasa Inggris ya. Yuk, kita berdoa dulu. Oke. Masih ingat cara mengajaknya? Let's pray, shall we? Yuk, 3 mulai. Let's pray, shall we? I thank you, God, for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents, and you meet our needs. God, we will always need you. In the name of Jesus Christ, amen. Ya, seperti itu masih ingat? Ya. Kita buat tanda salib dulu. Pakai bahasa Inggris boleh? Sudah tahu ya caranya? In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Oke, 3 mulai. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ya, kita mulai. Let's pray, shall we? I thank you, God, for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents, and you meet our needs. God, we will always need you. In the name of Jesus Christ, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Oke. Kita masuk di slide berikutnya. Oh, nah, itu kata-kata dalam doa itu juga untuk tes ya. Ya, hafalkan kata-katanya dalam bahasa Indonesia. Lalu let's pray, shall we? Ingat untuk mengajak ya. Oh ya, ini ya slide yang pertama ya. Oke. Sir Eric langsung saja memberikan arahan, memberikan rambu-rambu ya. Sir Eric memberikan penggambaran kepada beberapa anak sewaktu Sir Eric memeriksa dan datang ke layar tugas anak-anak. Ya, ada beberapa anak-anak yang ya kurang tepat ya mengikuti arahan Sir Eric, tetapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, jangan khawatir ya. Kalau misalnya ada yang kurang tepat ya Sir Eric betulkan ya, jangan khawatir. Nah, anak-anak, kita ibarat naik mobil ya. Kita ibarat naik mobil dalam suatu perjalanan. Kita akan pergi ke suatu tempat, ya kan? Tentunya kalau kita dalam perjalanan, ya tentunya harus memperhatikan apa? Rambu-rambu, ya, rambu-rambu lalu lintas, ya. Kemana kita harus pergi, ya kan? Mana jalan, ya mana jalan yang harus kita tempuh, mana yang
tidak boleh kita lewati, ya kan? Ya, perjalanannya itu seperti itu kan. Sama, nak. Anak-anak ikuti Sir Erik, ya. Anak-anak ikuti Sir Erik, kemana Sir Erik membawa anak-anak, kemana Sir Erik akan membawa anak-anak. Ikuti saja, ya. Itu ada rambu-rambunya, ada tulisannya, ya kan. Sir Erik juga sudah terangkan juga dengan kata-kata, ya. Jadi mata anak-anak melihat tulisannya, telinga anak-anak mendengar suara Sir Erik. Ya ikuti saja, ya ikuti apa yang Sir Erik arahkan dan ikuti kemana Sir Erik akan pergi, ya kira-kira seperti itu ya. Kemana Sir Erik akan membawa kalian? Ikuti saja, ya tidak sulit kok, ya tidak sulit ya. Ingat, Sir Erik kan tidak pernah ya ngasih tugas aneh-aneh ya. Gampang ya, ikuti arahannya. Nah itu. Nih tentang pengiriman tugas speaking ya. Nomor 1, cukup menggunakan voice note atau voice recorder atau voice message ya. Tidak perlu menggunakan video ya. Ayo siapa yang mengirimkan video angkat tangan ya. Ada beberapa dari antara kalian yang mengirimkan tugas speaking dengan video ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Cuma ya anak-anak ya Sir Erik pernah cerita ya, muridnya 350 anak ya dari kelas 1, 2, 3 kita bisa sekitar 350-an anak. Nah kalau semisal satu anak mengirimkan video, nah ya nggak mampu lah ya. Handphone Sir Erik nggak mampu untuk menyimpannya. Mengapa Sir Erik memilih menggunakan suara? Ya, saya terangkan lagi. Sir Erik terangkan lagi. Mengapa Sir Erik sudah merasa cukup ya mengarahkan anak-anak untuk menggunakan suara saja, tidak perlu pakai video. Sir Erik pernah cerita. Sir Erik ini selalu menyimpan data-data kalian. Ya, Sir Erik menyimpan data-data anak-anak bahkan yang sejak dari kelas 2 ya, masih Sir Erik simpan di sini. Tujuannya apa? Untuk membandingkan ya. Ada kemajuan enggak ya, ya kan? Pelafalannya bagaimana ya, ya kan? Apakah sudah lebih bagus, ya kan? Apakah sudah lebih jitu, ya kan? Ini tujuannya seperti itu. Kalau anak-anak pakai video, ya nggak mungkin disimpan di sini. Paham anak-anakku sekalian, ya mengapa Sir Erik sudah merasa cukup dengan menggunakan anak-anak menggunakan suara, ya? Nggak paham ya alasannya ya. Jadi sekali lagi, ya ini cukup menggunakan voice note. Voice note yang seperti ini loh, nah. Sebentar, ya Sir Erik bukakan WhatsApp. Ya, Sir Erik bukakan WhatsApp. Sebentar, ini baru backing up message ya. Tunggu sebentar, nanti Sir Erik akan berikan gambarnya seperti apa sih. Lalu yang kedua, sambil menunggu backing up messages-nya selesai ya. Dia sedang backing up ya, sedang membackup message ya. Nah, yang kedua, ya anak-anak kirimkan ke WhatsApp saja ya. Ya, anak-anakku, kalau kita mundur sejenak, ya, kalau kita mundur sejenak, mundur ya, ya kita mundur yuk, ya. Nah ini tanda kehadiran pertemuan 1. Tugas speaking ini kirim kemana anak-anak? Iya, kelihatan ya tulisannya ya. WA atau WhatsApp, ya kan? Lalu coba kita lihat ke pertemuan kedua, Sir Erik bilang apa ya? Kita lihat di sini. Sir Erik bilang apa tentang pengumpulan tugas? Oh ini lagi nih, ya ini pengumpulan kedua ya, pertemuan kedua. Sebagai tanda hadir, anak-anak bisa mengirimkan foto catatan pertemuan kedua ini kemana anak-anakku sekalian? Ya,
Ada ya, WA Sir Erik. 2 kali Sir Erik bilang. Ya. Ya, kita lihat di pertemuan ketiga Sir Erik bilang apa? Ya ini, ya. Tanda kehadiran meeting 3. Kerjakan dengan suara saja melalui voice note dan message dan kirim kemana anak-anak? Bisa kelihatan tulisannya? Ya, ke WA Sir Erik. Ya. Oke, pertemuan keempat kemarin belum ada tugas ya, baru latihan. Ya, sekarang masuk ke pertemuan kelima. Ya, oke, Sir Erik, apa namanya? Umumkan lagi ya, kirimkan ke WhatsApp ya, ke WA Sir Erik ya. Karena apa toh nak? Mengapa kok Sir Erik masih menggunakan WhatsApp? Ini alasannya ya. Sir Erik terangkan lagi, enggak apa-apa ya. Ini bagaimana ya? Oke, ini. Nah, ini loh nak, Sir Erik melayani kalian pakai ini loh. Ya, ada tombol kecil, ya kan? Ada tombol kecil nih. Nah, ini tombol mic, ya. Ada tombol mic di situ. Nah, anak-anak boleh menggunakan ini, ya, oke, untuk berbicara, ya. Nah, Sir Erik selalu menggunakan pesan suara seperti ini karena apa? Karena Sir Erik lebih sering memberikan anak-anak tugas berupa tugas speaking kan, ya, tugas ngomong. Lah masa iya, ya kan? Anak-anak mengerjakan tugas speaking, masa iya Sir Erik apa membalasnya pakai ketik, ya kan? Ya kan lucu, ya kan? Ya tentunya Sir Erik juga akan menggunakan suara, ya, untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak, memberikan semangat kepada anak-anak, memberikan koreksi kepada tugas anak-anak, ya kan? Lebih enak pakai suara, ya kan? Lebih enak menggunakan suara, ya. Itu ya alasannya ya, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, mengapa sampai sekarang untuk sementara waktu kita masih menggunakan WhatsApp. Nanti kalau seandainya kita akan pindah ke siswa media, pasti nanti ada pengumumannya. Ya pasti ada. Jangan khawatir. Ya pokoknya ikuti kemana Sir Erik akan membawa kalian. Ikuti saja. Ya, oke. Oh ya, tadi tentang voice note tadi. Ya, boleh menggunakan ini ya kalau di WhatsApp. Ya, ini menggunakan tombol hijau ini. Ya, kelihatan ya. Ya, ini kelihatan ya tombol hijau ini. Ya, anak-anak boleh menggunakan itu. Atau anak-anak boleh menggunakan voice recorder. Ya, ini ada voice recorder ini. Ya, ada tombol merah judulnya voice recorder. Nah, ini dalamnya seperti ini. Ya, seperti itu voice recorder. Ya, ya. Jadi jangan menggunakan yang lain ya, karena ada 1 atau 2 anak ya, 2 anak ya, 2 anak sewaktu di kelas 2 kemarin menggunakan aplikasi yang lain ya. Akhirnya Sir Erik harus keluar dulu dari WhatsApp untuk mencari aplikasi yang cocok untuk membuka file yang lain. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya saya mohon kesediaannya, ya menggunakan salah satu dari peralatan tadi ya untuk mengerjakan tugas speaking. Begitu anak-anakku sekalian, ya. Oke. Ini nak, Sir Erik mau cerita ini. Kalau seandainya anak-anak lupa ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun melatih listening, ya melatih listening dan speaking sekitar 350 murid itu sangat melelahkan. Sir Erik bilang sangat melelahkan. 350 anak loh, ya. Ya. Kalian tahu ya, Sir Erik melayani kalian, memeriksa tugas 1 per 1. Ya. 1 per 1. Sir Erik dengarkan dulu, berulang-ulang. Ini 1 anak loh, 1 anak.
Setiap anak, Sir Erik perhatikan tugas speakingnya berulang-ulang. Berulang-ulang, Sir Erik bilang. Kalau berulang-ulang, tapi nggak cuma sekali. Setelah selesai, Sir Erik mendengarkan, lalu Sir Erik kasih apa? Kasih penghargaan. Kasih masukan. Ya kan? Sir Erik latih lagi, Sir Erik betulkan lagi, Sir Erik berikan koreksi. Ya kan? Bahkan bisa mencapai satu anak nih, bisa 5 menit. Bahkan mungkin kalau parah ya bisa 10 menit. Satu anak. Ya, melelahkan gitu. Ya, melelahkan. Karena ya seperti itu cara Sir Erik mengajar. Tetapi mengapa Sir Erik lebih memilih mengajar listening dan speaking daripada mengajar tata bahasa ataupun sekedar memberi soal? Kalau Sir Erik memberi kalian soal tata bahasa, ya tertulis, dimasukkan ke Google Form misalnya, enak. Sir Erik nggak bakal capek. Udah buat soal, masukkan ke Google Form, kalian isi, udah selesai. Ya kan? Mereka sudah dihitung sendiri oleh sistemnya. Gampang. Ya. Tetapi tidak demikian listening dan speaking. Ya. Sulit mengajarnya. Harus mengajar listening, harus mengajar pelafalan, ya kan? Banyak aspeknya. Anak-anak saksinya, ya, sejak dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bagaimana Sir Erik mengajar? Ya. Nah, sekarang alasannya ya, mengapa Sir Erik mau capek, mau lelah untuk mengajar anak-anak dengan cara seperti ini? Kita lihat alasannya ya. Nah, praktek atau dikerjakan ya, itu lebih memberi kesan, ya, dengan kata lain itu bisa lebih mudah teringat, ya, mudah diingat, lebih berkesan. Kalau kalian berkesan, ya, misalnya kalian pergi ke suatu tempat dan kalian berkesan ya pada tempat tersebut, ya, tentunya anak-anak tidak bakal mudah lupa ya dengan tempat tersebut. Sama seperti ini. Kalau praktek ya dengan listening, dengan bercakap-cakap, itu lebih memberi kesan ya daripada hanya mengerjakan soal-soal saja. Ya, Sir Erik tahu, Sir Erik sudah pernah mengalaminya ya sejak tahun 94. Ya, kalian belum lahir ya. Sejak tahun 94 Sir Erik belajar bahasa Inggris. Kalau mau diundurkan lagi ya kan, sejak tahun berapa ya? 88 ya, Sir Erik kelas 1 SMP baru mengenal bahasa Inggris ya. Ya, Sir Erik tahu ya, yang berkesan itu yang seperti apa? Yang praktek. Ya, praktek maju ke depan, presentasi, praktek drama ya kan, praktek berhadapan dengan penerjemahan ya kan, itu lebih berkesan daripada mengerjakan soal. Percayalah ya. Itulah sebabnya Sir Erik rela membuat kalian, Sir Erik rela untuk bercapek-capek, berlelah-lelah untuk mengajarkan kalian listening dan speaking. Ya, karena memberi kesan, lebih memberi kesan. Yang kedua alasannya, ini kenyataan nomor 2. Pada kehidupan sehari-hari, manusia akan lebih banyak mendengar ya, listening dan kemudian speaking daripada melakukan reading, membaca atau writing, menulis. Ini kerja terus, mau naik motor kayak, ya kan, mau tidur kayak, ini masih bisa terbuka ya, masih bisa mendengarkan, ya kan. Berbicara juga sama, dimanapun, mau tutup mata kayak, ya kan, mata sambil terlipat, ya kan, dimanapun tempat, ini masih bisa berbicara, masih bisa berguna. Kalau reading, membaca, nggak bisa loh, kalau nggak ada tulisan, mau baca apa, ya kan? Tidak ada buku, tidak ada tulisan, nggak ada yang bisa dibaca. Demikian juga dengan writing. Writing tidak bisa dilakukan kalau nggak ada kertasnya, nggak ada alat tulisnya, nggak ada laptop, nggak ada gadget, apapun, nggak bisa writing. Tetapi listening dan speaking itu bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun. Ya, bahkan orang tidur aja masih bisa ngomong ya, mengigau gitu ya. Oke, itu kenyataannya
kita lebih banyak menggunakan listening dan speaking dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian paham ya, mengapa Sir Eric butuh waktu lama untuk memeriksa tugas-tugasmu. Ya kan, ya itu tadi. Ya, karena harus speaking, ya, harus listening, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya anak ya. Seperti itu cara kerjanya. Ya. Dan mengapa Sir Eric mengajar kalian dengan cara seperti ini. Kelak, ini tahun terakhir ya, ini tahun terakhir. Ya, tahun terakhir bersama Sir Eric, kelas 4 sudah tidak bersama lagi dengan Sir Eric. Dan Sir Eric harap ya, apapun yang anak-anak sudah terima dari Sir Eric itu berkesan dan sampai kapanpun tidak lupa, ya menjadi dasar belajar anak-anak. Ya, untuk belajar bahasa Inggris sampai kapanpun. Ya, nah ya. Oke, terus wait. Ya, ke slide ini ya. Oke. Anak-anak ya, ini untuk tentang pengumpulan tugas ya sekarang ya. Anak-anak tidak perlu langsung ya, dikasih highlight aja. Ya, tidak perlu langsung segera mengirimkan tugas sesudah mengikuti pertemuan 5 ini. Ya, anak-anak boleh mengirimkan project what, when, where mulai hari Senin. Boleh. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu latihan lagi. Latihan sedikit lagi. Lalu boleh mengirimkannya mulai hari Senin. Ya, nah ya. Dan anyway, Sir Eric sudah hampir selesai ya. Ini kelas 3A. Ya, kalau kalian lihat ya hampir penuh ya itu ya. Hampir penuh. Itu Sir Eric pakai 2 warna. Hitam yang pertama itu tugas kehadiran pertama, lalu yang merah itu tanda kehadiran yang kedua, lalu yang hitam yang ketiga itu adalah tanda kehadiran yang ketiga. Sudah mulai penuh ya kelas 3A. Ya, walaupun masih ada beberapa yang Sir Eric belum menemukan namanya ya di WhatsApp Sir Eric. Lalu 3B. 3B juga sudah mulai penuh. Ya, sudah mulai penuh ya. 3B. Ya, Sir Eric kejar sekuat tenaga untuk biar segera cepat selesai ya, supaya bisa anak-anak mengirimkan tugas lagi. Lalu ini kelas 3C ya hampir penuh juga. Ya, masih ada yang lupang ini beberapa. Oke, tapi sudah hampir penuh, sudah hampir selesai ya. Lalu kelas 3D ya. 3D juga hampir penuh ya, kelas 3D ini hampir penuh ya. Nah, anak-anak sambil Sir Eric menggunakan waktu hari ini tanggal berapa ya? Sudah tanggal 3 ya? Ya, tanggal 3 dan tanggal 3, tanggal 4 ya. Sir Eric akan gunakan waktu untuk mengejar ya tugas melayani anak-anak, memeriksa tugas anak-anak ya supaya anak-anak bisa segera mengirimkan tanda kehadiran yang ini ya, big project ini nanti ya. Oke. Nah, ini pesan dari Sir Eric nih. Berlatihlah lagi ya, berlatihlah sedikit lagi dengan kesungguhan hati ya. Sekali lagi dengan kesungguhan hati ya. Separuh-separuh kok ya, itu nanti malah tidak berkesan dengan kesungguhan hati. Ya sama Sir Eric melayanimu dengan kesungguhan hati ya. Oke. Ya. Lalu pastikan pengucapan setiap katanya ya, pengucapan setiap kata benar ya, mengucapkan setiap kata dengan benar ya, pengucapannya benar, pelafalannya benar ya, dan pastikan pengerjaannya benar ya, pengerjaannya ya benar seperti yang Sir Eric contohkan. Nah, mudah-mudahan ya, anak-anak yang mungkin selama di kelas 2 ya sering keliru mengikuti arahan Sir Eric ya. Yo, pelan-pelan ya. Ikuti dari awal sampai akhir dulu. Kalau pertemuan pertama, kalau melihat pertama ya, lihat dari awal sampai akhir dulu ya. Jangan dijujuk ya langsung ke bagian tugas ya.
depan-depannya nggak ngerti malahan, ya. Nggak boleh seperti itu ya. Oke, ikuti proses dengan baik. Nah, setelah kalian melihat pertama kali, ya, nah kalau ini boleh dijujuk, ya, kedua, ketiga, keempat boleh jujuk ya. Apa proses melihat yang kedua, proses melihat yang ketiga, proses melihat yang keempat dan seterusnya boleh ya. Boleh langsung ke bagian yang anak-anak mau latih atau mau perhatikan boleh ya. Itu ya pesan Sir Erik ya, anak-anakku sekalian, untuk pelatihan big project ini ya. Ini big project karena semakin panjang kan ya. Kita sudah berlatih sejak pertemuan kedua ya. Ya, sejak pertemuan kedua, ketiga, keempat ya. Berarti berapa minggu tuh? 3 minggu ya. 3 minggu pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. 3 minggu Sir Erik melatih kalian. Ya, mudah-mudahan anak-anak sudah berlatih dengan baik ya, berlatih dengan sungguh-sungguh ya, jangan separuh-separuh, dengan sungguh-sungguh ya. Oke. Ini ya kita review lagi. Anak-anak, nanti bagian ini ya, kemarin sudah Sir Erik tunjukkan dan sudah Sir Erik tunjukkan, tepuk tangannya lirih saja, lalu lambat. Ya, oke. Ini the big project. 1. Excuse me, sir. How are you doing? My name is, I am from class 3. My number is, here is my English assignment from meeting 4. What, when, where? What do you eat? What do you write? When do you drink tea? When do you do homework? Where do you enjoy TV? Where do you buy fish? Language is a gift from God. Thank you, sir. Ya, seperti itu. Ya, dengan menggunakan apa tadi? Ya, anak-anak bisa lihat lagi bagaimana cara mengerjakannya. Anak-anak, suatu Sir Erik memeriksa dan perhatikan tugas anak-anak. Ada nggak banyak sih, nggak banyak, cuma mungkin 5 orang saja dari kesemua murid ya, anak-anak kelas 3. Ada beberapa yang sepertinya, ya, ini sepertinya loh ya, sepertinya tidak melatih dengan sabar. Ya. Apalagi ini kalian sudah bisa mulai baca ya. Oke. Sir Erik pernah berpesan. Ya. Mungkin kalian tanya, kapan Sir berpesannya? Ini buka lagi nih. Ya, oke, kita naik dulu ya. Mana tuh gambar itu? Gambar itu di mana? Oh, ini. Ya, oke. Reading ya, ada gambarnya. Sebelum anak-anak mulai membaca kata-kata yang baru, anak-anak harus menyimak, harus wajib menyimak bagaimana tulisan-tulisan itu diucapkan. Nah, kalau kalian salah mengucapkannya, ada kemungkinan anak-anak kurang sabar dalam mendengarkan bagaimana kata-kata itu diucapkan. Ya. Nah, ada beberapa di antara kalian, ya, beberapa di antara anak-anak, nggak banyak memang, ya, nggak banyak, yang cara mengatakannya berbeda jauh, mirip aja enggak? Nah, ada. Saya tentunya tidak akan sebutkan namanya, ya, tetapi ada, ya. Pengucapannya jauh berbeda, mirip pun tidak. Ya, mirip pun tidak. Ya, kalau seperti ini ya neman-neman ya, sayang ya anaknya. Kalau seandainya Sir Erik menilai ya, pengucapan itu ya neman-neman. Apalagi ini bisa dilatih setiap hari. Ya, sediakan waktu ya, bukan waktu yang lama, maksud saya tidak perlu sampai 1 jam, 2 jam, nggak perlu ya kan, buat apa lama-lama. Tapi sebentar, tapi ingat
10 menit, tetapi diulang aja setiap hari. Ya kan? Ya, kalau itu pengucapannya berbeda banget nih, sangat berbeda, mirip aja enggak? Ya itu enggak latihan itu pasti, ya kan? Tidak mendengarkan, cuma ngelihat aja tulisannya seperti apa, ya, tetapi tidak didengarkan terlebih dahulu. Ya, ya Serik berharap itu tidak terjadi nanti ya, tidak terjadi. Itu pengucapannya mirip aja Serik sudah senang nggak? Ya, mirip. Mirip itu berarti bukan mirip itu berarti belum sama, tetapi mirip. Serik sudah bahagia ya, sudah bahagia. Ya, misalnya nih ada yang mengatakan language is a gift, sorry, pakai logat kalian ya. Ada yang mengatakan language is a gift from God. Nggak apa-apa, itu sudah mirip ya kan, sudah mirip ya. Ada yang benar-benar berbeda. Sir Erik masih ingat sebenarnya siapa itu siapa anak-anak yang berbeda pengucapannya. Nah, itu sudah bagus. Mirip itu sudah bagus. Ya, apalagi kalau kalian bisa mengatakan dengan lengkap ya, suaranya yang lengkap. Ya, bukan kata-katanya, suaranya yang lengkap. Kata-katanya lengkap, tapi apa pengucapannya atau suaranya nggak lengkap, ya apa namanya lebih bagus lagi kalau kata-katanya lengkap, tetapi suaranya juga lengkap. Ya. Ini seperti ini. Language is a gift from God. Nah, itu lengkap ya. Letupan-letupan apa namanya huruf matinya itu kedengeran ya. Ya, sekali lagi ya. Sudah paham anak-anak? Sudah paham ya kegunaannya ini? Di kelas 2 Sir Erik sudah pernah mengajarinya. Maksudnya apa? Nanti sebagai tempat untuk Sir Erik menjawab ke-6 pertanyaan itu. Masih ingat ya? What itu artinya apa? When artinya kapan? Where artinya di mana atau kemana? Ya, bisa seperti itu ya. Yuk, sekali lagi. Judulnya dikatakan ya, Nak ya, The Big Project One. The Big Project One. Proyek besar nomor 1 ya, proyek besar nomor 1. Sir Erik namakan besar karena ya banyak yang dikatakan. Ya. Oke, anak-anak, kecepatannya sama seperti Sir Erik ya. Kecepatannya boleh menggunakan seperti yang Sir Erik pakai ini. Yuk, sekali lagi. The Big Project One. 3 mulai. The Big Project One. Excuse me, sir. How are you doing? My name is, I am from class 3. My number is, here is my English assignment from meeting 4. What, when, where? What do you eat? What do you write? When do you drink tea? When do you do homework? Where do you enjoy TV? Where do you buy fish? Language is a gift from God. Thank you, sir. Gitu. Sekali lagi ya. 3 mulai. The Big Project One. Excuse me, sir. How are you doing? My name is, I am from class 3. My number is, here is my English assignment from meeting 4. What, when, where? What do you eat? What do you write? When do you drink tea? When do you do homework? Where do you enjoy TV? Where do you buy fish? Language is a gift from God. Thank you, sir. Ya, seperti itu ya. Dan harus bisa mantapkan dulu. Oke, slide berikutnya. Oh ya, attention please. Ya, attention please. Perhatian, anak-anakku sekalian. Ya, sekali lagi cukup menggunakan voice note atau menggunakan voice recorder atau menggunakan voice message. Tidak perlu menggunakan video, tidak perlu, cukup
menggunakan suara saja. Lalu kirimkan ke WhatsApp Saudara Erik. Kirimkan kemana anak-anakku sekalian? Ke WhatsApp Saudara Erik. Ya, oke. Ups, selesai nak. Ya, I hope you enjoy the class. Ya, sudah selesai anak-anakku. Pelajaran atau pertemuan kelima hari ini tanggal berapa nih? 3 September ya, tanggal 3 September 2021. Besar harapan Saudara Erik, apa-apa saja yang anak-anak sudah dengar, sudah lihat, salah ya. Apa-apa saja yang anak-anak sudah dengar, yang sudah katakan, sudah baca, sudah tulis, itu berkesan di hati anak-anak. Sehingga tidak mudah lupa. Ya. Oke, saatnya pamit ya. Saatnya pamit. Saya nanti akan selesaikan menyisir lagi ya daftar kelengkapan tugas ya, dan juga memeriksa WhatsApp saya lagi karena sewaktu anak-anak mengirimkan tugas beberapa waktu yang lalu, adik kelas 2 juga sudah mengirimkan tugas ya, kelas 1-nya belum ya. Mungkin baru minggu depan. Oke, terima kasih. Thank you so much. Nah, I hope every one of you is just great, safe, and sound. I hope everything goes well. Thank you so much, anak-anak, Bapak Ibu sekalian, para eyang, para kakak, ya, adik juga boleh ya, untuk siapapun yang sudah mendampingi anak-anak. Thank you so much. God bless you all. Amen.